as I make my way. Darkness fades into day, and I'm gonna have my say. I'm never gonna waste my time. Oh, yeah. I'm never gonna waste my time. Halo semuanya, apa kabar? Untuk Anda rekan media, tech reviewers dan juga Huawei fans. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat pada hari ini. Selamat datang dalam rangkaian acara Local Launch Huawei Watch GT3. Bersama dengan saya Kiki Cahya, senang sekali kita akan mendapatkan informasi yang luar biasa mengenai Huawei Watch GT3. Dan untuk Anda semuanya yang udah gak sabar, langsung saja akan menyapa Anda semuanya, yaitu Bapak Patrick Ru, selaku Country Director dari Huawei CBG Indonesia. Silakan. Good afternoon to all Huawei fans, our respected partner, and our beloved media friends. Welcome to the launch of the Huawei Watch GT3. This is Patrick, Country Head of Huawei Consumer Business Group in Indonesia. And it's an honor for me to be able to meet all of you virtually. I hope we are all gathering in a good condition. Before we get into detail about our new product, I want to address current consumers' perception about the smartwatch. In Indonesia, we see that not many consumers are eager to try on smartwatch because of several reasons. One might think that smartwatches are designed for them who are sporty or a gym enthusiast. Meanwhile, actually, there are many scenarios that you can fit a smartwatch into your daily life. From staying in touch to staying fit, you can get the most of your smartwatch. Moreover, with a Huawei Watch GT3, we would want to address some of the doubts that Indonesia consumers have. We want to provide the most versatile smartwatch with all-day health tracking for everyone. Huawei believes well-being is number one priority for the line. Huawei dedicates research to innovate and provide the seamless technology to help human beings with their wellness. With Huawei Watch GT3, a versatile luxury smartwatch with all-day health tracking for everyone. Since 2020, Huawei have been working on strengthening 1+8+N strategy to create a seamless AI experience for our consumers. We aspire to create a world where everything works together seamlessly. Along with our strategy to create a seamless AI experience and end-to-end digital ecosystem support, wearable products has become one of the most potent devices. As you guys may already know, in this year, 2021, we have launched 3 wearable products. There are Huawei Band 4E, Watch Fit Elegant, and the top-selling model, Huawei Band 6. We want to show the consumers our dedication in providing the best comprehensive range of quality products by doing research and development to support our consumers during this difficult time in maintaining health as well as maintaining their productivity. To provide smarter and more advanced wearable devices for consumers, as well as the best fitness and wellness experience. So, at last,
Please stay tuned with us for today's launch, and you will see how our smartwatch will benefit consumers' life with its advanced technology. Hope all Huawei fans and our respected press colleagues enjoy the rest of the afternoon. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Patrick Kru. Seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa Huawei terus mengembangkan produk berdasarkan dengan kebutuhan pasar dan juga konsumen. Setuju ya? Dan digambarkan dengan pernyataan dari Bapak Patrick Kru tadi yang menyebutkan bahwa Huawei telah berkomitmen dalam menyediakan teknologi serta terus berinovasi untuk dapat mendukung produktivitas dari pengguna, termasuk dari aspek kesehatan dan juga kebugaran dari penggunanya. Seperti dengan meluncurkan Huawei Watch GT3 yang satu ini. Dengan teknologi terbaru pastinya yang tentunya akan melengkapi kebutuhan pengguna mengenai perangkat wearables. Luar biasa sekali ya. Dah, ini saya sendiri kok kayaknya makin penasaran, ingin tahu lebih lanjut lagi. Anda juga sama? Untuk itu, langsung saja saya akan mempersilakan kepada Bapak Edi Supartono selaku Training Director dari Huawei CBG Indonesia untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Halo Huawei fans, rekan media, dan tech reviewer di seluruh Indonesia. Hari ini kita kembali bertemu di peluncuran salah satu produk terbaru Huawei dari kategori wearable, yaitu Huawei Watch GT3, a versatile luxury smartwatch with all-day health tracking for everyone. Apa saja menjadi kelebihan dari Huawei Watch GT3 yang baru ini? Ada 4 kelebihan utama dari Huawei Watch GT3, yaitu stylish and premium design, akurasi untuk all-day health monitoring, professional workout, dan tentunya daya tahan baterai yang jauh lebih lama lagi. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut untuk kelebihan dari masing-masing kategori di Huawei Watch GT3. Langsung saja yang pertama, Huawei Watch GT3 kali ini keluar dengan 2 varian, yaitu 46 mm dan 42 mm. Untuk seri 46 mm, terinspirasi dari keindahan kekuatan alam yang membuat Huawei Watch GT3 menjadi jauh lebih powerful lagi. Sementara untuk Huawei Watch GT3 42 mm, terinspirasi dari elegannya alam bagaimana bisa jauh lebih premium lagi di tangan Anda. Huawei Watch GT3 46 mm memiliki kerapatan layar AMOLED color screen 326 pixel per inch dengan ukuran 1,43 inci, kemudian kerapatan pixel 466 x 466 dan juga berat yang hanya 42,6 gram membuat Huawei Watch GT3 46 mm tepat untuk Anda pakai di berbagai kegiatan sehari-hari. Untuk Huawei Watch GT3 42 mm memiliki tingkat kerapatan layar 352 pixel per inch dengan AMOLED color screen dan 3D curved glass. Huawei Watch GT3 42 mm juga disertai dengan ukuran 1,32 inci yang peningkatan pembesaran areanya sebesar 21,65%. Dilengkapi juga dengan kerapatan pixel 466 x 466 pixel membuat Huawei Watch GT3 42 mm menjadi jauh lebih premium dan elegan lagi di tangan Anda tentunya. Huawei Watch GT3 46 mm memiliki berat yang cukup ringan dan juga tingkat kenyamanan yang cukup tinggi. Dengan ketebalan hanya 11 mm, sementara di Huawei Watch GT2 42 mm memiliki ketebalan hanya 10,2 mm. Huawei Watch GT3 juga di-upgrade dengan salah satu fitur baru yang membuat pengalaman Anda menggunakan jauh lebih interaktif lagi, yaitu dengan adanya rotating crown atau tombol putar di bagian sisi dari Huawei Watch GT3. Fungsi dari rotating crown ini bisa memudahkan Anda untuk berbagai macam operasi pada saat penggunaan. Yang pertama salah satunya adalah penggunaan pada saat menggunakan dengan tangan basah. Kemudian yang kedua, untuk lebih cepat mengakses pada fitur-fitur yang ingin Anda gunakan. Dan yang ketiga adalah untuk mengatur volume pada saat Anda mendengarkan musik tentunya. Selain itu juga Huawei Watch GT3 dilengkapi dengan tampilan yang baru.
Jika sebelumnya kita hanya bisa melihat satu menu pada satu layar, kali ini Huawei Watch GT3 dengan launcher chessboard design yang baru memiliki tampilan gradient design layaknya papan catur yang bisa di zoom in dan zoom out sehingga kita lebih mudah untuk bernavigasi ataupun mengakses aplikasi yang ada di Huawei Watch GT3 tentunya. Kemudian tampilan ini juga memudahkan kita untuk bernavigasi ke segala arah pada bagian menu di Huawei Watch GT3 dan juga bisa mengatur untuk aplikasi yang paling sering kita gunakan cukup dengan hold kemudian drag apps untuk mengatur tingkat prioritas dari aplikasi kita. Dan pastinya untuk menghapus pun juga cukup mudah, sama layaknya kita menggunakan smartphone, cukup tekan dan tahan untuk menghapus. Huawei Watch GT3 kali ini juga memiliki always on display yang tampilannya jauh lebih baru dan tentunya juga watch face yang bisa di-custom. Jadi bagi para pengguna yang mungkin lebih suka dengan tampilan yang berbeda-beda setiap harinya, Huawei Watch GT3 sangat mendukung kebutuhan ini tentunya. Huawei Watch GT3 juga memiliki salah satu fitur unik yaitu meng-custom watch faces. Artinya kalau biasanya watch face itu hanya bisa menampilkan tampilan jam, kali ini kita bisa menampilkan berbagai macam shortcut dari aplikasi pihak ketiga yang diinstal pada Huawei Watch GT3. Huawei Watch GT3 46 mm ini akan launching di Indonesia dengan dua varian. Yang pertama adalah varian aktif dengan menggunakan rubber strap. Kemudian yang kedua adalah varian classic dengan menggunakan leather strap. Kemudian untuk Huawei Watch GT3 42 mm akan keluar dengan dua varian juga, yaitu varian aktif dengan rubber strap dan varian klasik dengan leather strap. Ya, itu tadi kita berbicara mengenai desain dari Huawei Watch GT3 tentunya. Kali ini kita akan lanjut untuk bagaimana Huawei Watch GT3 bisa menjaga kesehatan kita secara keseluruhan selama sehari penuh. Yang pertama tentunya dengan fitur yang sudah tidak asing lagi, yaitu All Day SpO2 Monitoring. Di saat seperti sekarang tentunya fitur SpO2 menjadi salah satu fitur yang sering dicari dan digunakan oleh para pengguna ya, tentunya bagi para masyarakat, Huawei fans juga. Dan kali ini di Huawei Watch GT3 kita mengupgrade sehingga All Day Monitoring SpO2 ini tidak hanya bisa melihat untuk rentang waktu tertentu, tapi juga secara terus-menerus bahkan melihat historical data grafik dari SpO2 kita dalam satu hari. Kemudian yang berikutnya adalah panduan untuk hidup lebih sehat lagi dengan menggunakan healthy living yang bisa kita pasang reminder. Jadi jika biasanya mungkin dalam keseharian kesibukan kita sering lupa minum air putih atau mungkin harus bergerak pada saat duduk terlalu lama, ataupun mungkin bahkan harus tersenyum dan istirahat, semua itu bisa dipasang reminder pengingat di Watch GT3 kita, sehingga kita akan selalu ingat untuk melakukan healthy task ini setiap harinya. Ya, untuk health management di Huawei Watch GT3, kita menambahkan beberapa fitur baru dan tentunya juga ada fitur dari Watch GT seri sebelumnya yang sudah tidak asing lagi. Oke, yang pertama adalah adanya skin temperature detection. Jadi penting sekali bagi kita untuk terus mengetahui dalam keseharian kita temperatur kulit kita ini seperti apa sih fluktuasinya dalam sehari-hari, dan kita bisa lakukan itu dengan Watch GT3 tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah stress monitoring. Bagi yang sudah familiar dengan fitur ini tentunya akan sangat terbantu karena stress monitoring ini bisa melihat bagaimana tingkat stres kita dalam keseharian kita. Kemudian juga ada scientific sleep monitoring. Tidak hanya melihat bagaimana atau berapa lama rentang waktu tidur kita, tapi juga menganalisis bagaimana tidur kita, apakah cukup berkualitas atau tidak. Gitu. Kemudian juga bagi para wanita tentunya menstrual cycle management ini akan menjadi sangat membantu sekali, di mana kita bisa tahu cycle menstruasi bulanan ya. Dan ini biasanya cukup penting nih bagi para wanita ya, terutama masyarakat di Indonesia. Ya, selain itu, kita juga kali ini mengupgrade TrueSyn ke 5.0 Plus.
berfungsi untuk heart rate monitoring yang jauh lebih akurat lagi. Jadi jika sebelumnya sudah cukup akurat ya dan continuous, kali ini kita melipatkan sampai 2 kali lipat tingkat akurasi dan sensor yang ada di Huawei Watch GT3. Sehingga bisa terbayang bagaimana akurasi dari denyut jantung kita bahkan sampai ke tingkat yang cukup ekstrim. Kemudian juga kita mengupgrade AI algoritma kita, ya, algoritma AI-nya untuk mendapatkan sinyal yang jauh lebih presisi dan tentunya desain yang jauh lebih ergonomis untuk kenyamanan dipergunakan pastinya, dan tentunya dengan new micro nano optical field. Ya, kita akan bahas sedikit lebih lanjut mengenai fitur kesehatan ini. Yang pertama adalah accurate monitoring untuk rapid heart rate changes. Jika sebelumnya heart rate monitoring di Huawei Watch GT itu sudah cukup akurat, di Watch GT3 kali ini tingkat akurasinya bahkan jauh lebih kuat lagi sampai ke tingkat mendeteksi grafik ke peningkatan jantung yang cukup ekstrim. Ini sering terjadi ketika kita melakukan olahraga yang cukup intens, jika tiba-tiba heart rate kita itu meningkat cukup tajam. Beberapa smartwatch lainnya ya bisa dilihat di grafik di layar yang warna biru itu dari smartwatch brand lain, itu pada saat di tingkat ekstrim dia akan terputus. Jadi tidak terdeteksi apakah denyut jantungnya ini terus meningkat atau tidak. Sementara di Watch GT3 sinyalnya jauh lebih stabil. Jadi dia terus bisa mendeteksi fluktuasinya sampai ke tingkat tertinggi. Jadi bagi para pengguna Watch GT3, kita bisa lebih tahu untuk mengambil tindakan medical yang lebih tepat lagi jika mengalami kejadian seperti ini. Nah, jika kita bicara mengenai terobosan, tentunya Huawei Watch GT3 juga memiliki terobosan yang lebih baik lagi daripada seri-seri sebelumnya. Apa saja yang dilakukan oleh Huawei Watch GT3? Oke. Yang pertama, jika kita berbicara mengenai olahraga, kita akan berbicara sedikit mengenai pain points-nya nih. Apa sih kendala penggiat olahraga yang ingin baru memulai? Oke. Biasanya yang pertama adalah ingin tetap sehat ya dengan berlari atau jogging misalnya, tetapi tidak tahu nih bagaimana cara berolahraga yang efektif istilahnya atau yang layak seperti apa sih sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua juga adalah biasanya ketika kita membuat schedule jadwal berolahraga itu selalu bersifat kaku. Artinya jika tidak terpenuhi jadwal hari ini, akhirnya jadwal itu jadi berantakan semuanya. Dan akhirnya malah sama sekali tidak berolahraga. Nah, ini adalah pain point yang sering terjadi bagi orang-orang yang baru ingin memulai olahraga biasanya. Nah, bagaimana Watch GT3 bisa mengatasi permasalahan ini? Ya, dengan menggunakan Huawei Watch GT3, Anda akan layaknya memiliki personal AI running coach. Artinya seperti ada pendamping Anda, seorang personal coach yang akan membantu Anda untuk melakukan planning olahraga Anda dan bahkan menyesuaikan jadwal sesuai dengan perkembangan olahraga atau kemampuan Anda. Yang pertama adalah dengan lebih scientific. Huawei Watch GT3 bisa mengcustom perencanaan Anda jika ingin berolahraga. Artinya Anda bisa menyesuaikan apakah dari mulai fisik Anda ya, berat badan, tinggi, kemudian targetnya berapa banyak yang ingin dibakar kalorinya dan sebagainya. Dan juga memiliki intelligent dynamic adjustment plan. Artinya rencana ini secara dinamis bisa dirubah. Jadi kalau misalnya jadwal hari ini tidak bisa, maka otomatis Watch GT3 akan merubah jadwalnya ke besoknya. Dan jika tidak bisa, dia akan merubah ke jam berikutnya lagi, dan seterusnya. Jadi seolah-olah personal coach ini memang dibuat khusus untuk Anda. Kemudian yang kedua adalah penggunaannya jauh lebih mudah. Kenapa bisa lebih mudah? Yang pertama adalah memiliki real-time voice guidance pada saat berlari. Artinya jika kita berlari menggunakan Watch GT3, kita bisa langsung mendengarkan instruksi dari coach kita. Mulai dari arah rute kita, ataupun bagaimana kita berlari, ataupun pernafasan kita. Atau jika ternyata denyut jantung kita mungkin tidak cukup kuat untuk meneruskan berlari, maka dia akan memberikan instruksi. Kemudian juga memiliki summary untuk weekly. Jadi kita bisa lihat dalam seminggu ini hasil olahraga kita seperti apa, kemudian bagaimana harus beristirahat, kapan bisa memulai lagi, dan seterusnya. Nah,
Yang sangat membantu dari Watch GT3 ini adalah positioningnya yang akurat. Artinya ketika kita berlari, tentu kita ingin melakukan tracking ya, rute lari kita ini kemana saja. Nah, Huawei Watch GT3 kali ini dilengkapi dengan 5 sistem dual band GNSS, Global Navigating System untuk pelacakan. Nah, dari mulai GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan QZSS ini bisa mendeteksi satelit. Satelit ini bisa mendeteksi bagaimana Watch GT3 ini akan di-tracking. Artinya kita melakukan olahraga dari satu titik ke titik lainnya, maka tingkat pelacakan rutenya ini jauh lebih akurat lagi dan lebih stabil pastinya. Kemudian yang kedua juga mengoptimalkan algoritma. Jadi jika kita berlari mungkin sering istirahat atau mungkin lari cepat, lari lambat atau berjalan, skenario yang kompleks ini bisa terdeteksi di Huawei Watch GT3 tentunya. Nah, kemudian uniknya juga di Huawei Watch GT3, kita memiliki rute sharing. Jadi jika Anda sudah selesai berlari dengan menggunakan Watch GT3, rute ini bisa Anda langsung kirim ke rekan Anda atau teman-teman Anda sesama pengguna Huawei Health dan langsung membaca rute lari Anda untuk hari ini. Jadi kita bisa saling berbagi dan juga bisa saling berkompetisi ya jika menyukai untuk bagaimana progres olahraga harian kita. Ya, jadi cukup menarik juga. Dan yang menarik dari Huawei Watch GT3 ini tidak hanya dari sisi routingnya tadi, tapi juga adanya lebih dari 100 mode untuk olahraga. Jadi kalau misalnya Anda berolahraga yang tidak suka berlari, lebih prefer berjalan, nggak usah khawatir, bisa dideteksi di Huawei Watch GT3. Begitu juga mungkin Anda yang sukanya berenang, atau berlari tapi di dalam ruangan, atau berlari mungkin di luar ruangan, bahkan Anda mungkin lebih suka bermain sepeda, main golf, main ski, dan sebagainya, itu semua mode sudah disediakan di Huawei Watch GT3. Ya, untuk pendeteksian atau evaluasi dan saran yang diberikan oleh Huawei Watch GT3 secara profesional meliputi beberapa fitur. Yang pertama adalah condition update, artinya dia akan mendeteksi kondisi dari si penggiat olahraga ini atau si penggunanya. Bagaimana kondisi kesehatannya, kapan dia harus beristirahat dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga VO2 max gitu ya, biasanya setelah olahraga nanti akan terlihat bagaimana deteksi tingkat VO2 max-nya ini di Watch GT3-nya. Kemudian juga training effect. Jadi nanti pada saat kita berolahraga atau selesai olahraga nanti akan diberikan analisa berapa persen kita melakukan olahraga aerobik atau anaerobik ya, atau mungkin hanya pemanasan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah recovery time. Karena istirahat itu adalah salah satu bagian penting dari berolahraga. Itu sebabnya Huawei Watch GT3 juga memberikan rekomendasi berapa lama waktu istirahat yang ideal sebelum Anda memulai berolahraga lagi. Nah, bagi Anda yang suka dengan olahraga outdoor, Huawei Watch GT3 memiliki outdoor safety guidance. Jadi seperti matahari terbit, matahari tenggelam, jadi Anda bisa memperkirakan jika Anda lebih suka berlari di saat malam hari, Anda bisa mengatur kapan kira-kira saya bisa mulai berolahraga. Ataupun mungkin di pagi hari dan sebaliknya. Kemudian bagi Anda yang senang berolahraga berenang di luar ruangan, Anda bisa melihat bagaimana deteksi ombak. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin tahu, wah akan ada ombak tinggi yang datang, jadi sebaiknya jangan berenang dulu nih untuk hari ini. Nah itu bisa dideteksi dari Watch GT3. Kemudian juga fase bulan, dan tentunya adalah perubahan yang mendadak ataupun cukup ekstrim dari cuaca. Jadi kalau Anda mungkin senang hiking, Anda bisa mendapatkan rekomendasi jika cuaca mendadak memburuk, ya, ataupun reminder dari Watch GT3. Oke, itu tadi cukup menarik dari terobosan dari sisi olahraga di Huawei Watch GT3. Nah sekarang ada juga pengalaman-pengalaman lain yang tentunya tidak kalah bermanfaat bagi para penggunanya di Watch GT3. Apa saja? Yang pertama tentunya daya tahan. Karena buat saya, perangkat apapun, yang paling penting buat saya adalah daya tahannya. Berapa lama perangkat ini bisa saya pergunakan? Karena jika mungkin 3 hari sekali saya harus melakukan charging, akan sangat merepotkan. Nah, Huawei Watch GT3 46 mm memiliki daya tahan sampai dengan 14 hari.
dan memiliki fitur wireless charging tentunya. Jadi Anda tidak repot untuk melakukan pengisian daya menggunakan kabel. Kemudian yang kedua untuk Huawei Watch GT3 42 mm memiliki daya tahan 7 hari. Sama seperti 46 mm, Huawei Watch GT3 42 mm juga menggunakan sistem wireless charging. Dan ini yang mungkin sudah ditunggu-tunggu. Huawei Watch GT3 adalah produk wearable pertama yang dikeluarkan dengan menggunakan Harmony OS. Ya, sangat menarik sekali. Apa sih sebenarnya yang menarik dari menggunakan Huawei Harmony OS ini? Ya, Huawei Watch GT3 tentunya saat ini kita bisa melakukan penginstalan untuk aplikasi pihak ketiga. Jadi sudah support untuk aplikasi pihak ketiga. Jadi buat Anda yang mungkin senang berolahraga dengan menggunakan aplikasi tertentu, ya, nah itu bisa menggunakan Watch GT3 untuk berkomunikasi juga dengan aplikasi tersebut. Dan tentunya ini juga salah satu upgrade terbaru dari Huawei, yaitu adanya navigation flow di Petal Maps. Jadi jika Anda sudah melakukan pengaturan di Petal Maps yang ada di smartphone Huawei Anda, maka Anda juga bisa langsung bernavigasi di perangkat Anda seperti yang Anda lihat di layar, diberitahukan arah navigasi turn by turn-nya. Anda harus belok ke kanan atau belok ke kiri dan sebagainya. Juga berapa lama jarak yang harus ditempuh. Ya, Huawei Watch GT3 juga memiliki new assistant ya. Jadi Anda yang mungkin butuh bantuan untuk melakukan hal-hal tertentu ya seperti saya, karena mungkin banyak kegiatan dalam satu hari, saya butuh asisten yang membantu saya mengingatkan kapan saya harus istirahat, pesan apa saja yang masuk, email dari siapa yang penting dan sebagainya. Itu semua bisa saya lakukan dengan menggunakan Huawei Watch GT3. Dan saya juga bisa menerima telepon dengan menggunakan Bluetooth yang menurut saya akan sangat praktis sekali dengan jarak koneksi sampai dengan 100 meter. Gitu. Jadi cukup jauh jaraknya dan cukup optimal juga jika saya perlu melakukan panggilan tanpa harus menjawab dari handphone saya. Kemudian Huawei Watch GT3 juga memiliki Smart Assistant, yaitu fitur-fitur tambahan yang bisa memungkinkan Anda memutar lagu langsung dari perangkat Watch GT3 Anda, berfungsi sebagai remote shutter. Jadi jika Anda ingin berfoto tidak perlu pakai minta tolong orang ya, cukup dengan menggunakan remote shutter di Watch GT3 maka kamera Anda akan mengambil foto secara otomatis. Kemudian notification lainnya yang cukup penting juga pastinya akan muncul secara real time pada Huawei Watch GT3. Dan jangan lupa Huawei Watch GT3 juga memiliki fitur-fitur seperti Find Phone dan juga AI Voice. Ya, Huawei Watch GT3 mensupport untuk berbagai macam operating system dan brand-brand dari mobile phone lainnya. Jadi tidak perlu khawatir jika Anda pengguna perangkat-perangkat Android ataupun non-Android, Anda cukup mendownload atau menggunakan Huawei Health untuk terhubung dengan Huawei Watch GT3. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk launching produk Watch GT3 pada hari ini. Sekarang kita akan sampai di saat yang ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana sih cara mendapatkan Huawei Watch GT3. Kapan bisa didapatkan, berapa harganya, dan sebagainya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, untuk Huawei Watch GT3 akan bisa dimulai untuk periode pre-order mulai hari ini, tanggal 8 November sampai dengan 26 November 2021. Untuk promonya, Huawei Watch GT3 46 mm yang Classic Edition akan keluar dengan harga Rp3.499.000 dengan bank cashback up to Rp200.000. Dan keduanya mendapatkan free Huawei Free Lace senilai Rp999.000. I'm never gonna waste my time. Ya, jadi luar biasa sekali melengkapi kegiatan Anda baik untuk mendengarkan musik sambil berolahraga. Ya, untuk Huawei Watch GT3 42 mm Elegant Edition akan keluar dengan harga Rp3.499.000. Huawei Watch GT3 42 mm Active Edition akan keluar dengan harga Rp3.399.000.
Tentunya dengan bank cashback up to Rp200.000 dan keduanya mendapatkan free white leather strap senilai Rp399.000. I'm never gonna waste my time. Baik watch GT3 46mm dan 42mm, keduanya mendapatkan promo up to 12 bulan 0% installment, VIP service, one-to-one online service, dan juga dukungan dari para partner bank kita. Dan Huawei Watch GT3 46mm bisa langsung didapatkan di channel berikut ini. Huawei Watch GT3 42mm bisa didapatkan di channel berikut ini. Baik, para Huawei fans, rekan media, dan tech reviewer di seluruh Indonesia, sudah tidak penasaran lagi dengan harga dan langsung bisa didapatkan per hari ini juga. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Kiki, berikut ini adalah ucapan terima kasih untuk dukungan dari para partner Huawei. Silakan. Hai, selamat pagi. Saya Andre Tan, Deputi CEO Era Jaya Active Lifestyle. Kami bangga dapat kembali diberi kepercayaan oleh Huawei sebagai strategic partner dalam peluncuran Watch GT generasi yang ketiga di Indonesia. Smartwatch mewah, serbaguna, untuk hidup sehat bagi semua kalangan. Watch GT3 memiliki kinerja yang luar biasa, memiliki daya tahan baterai yang lebih baik, dan juga lebih handal di kelasnya. Ini menunjukkan keseriusan Huawei dalam mengembangkan produk smartwatch premium dengan fitur yang mumpuni dan juga relevan terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Demand akan wearables, termasuk smartwatch, mengalami peningkatan pesat beberapa tahun belakangan ini. Survei dari Rock Health mengenai adopsi akan produk digital health menunjukkan peningkatan dari 24% di tahun 2018 menjadi 33% di tahun 2019. Kedepannya, pasar smartwatch diramalkan akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 14-15% per tahun hingga tahun 2025. Peningkatan tersebut tentunya didorong dengan tingginya minat dari semua segmen. Segmen milenial yang populasinya besar menginginkan produk yang estetik, multifungsi, untuk bisa mendukung gaya hidup profesional mereka dan juga personal. Sedangkan generasi yang lebih dewasa tertarik dengan fitur pemantauan kesehatan yang dapat memberikan info tentang status kesehatan secara real time. Salah satunya adalah all-day SpO2 monitoring yang dapat membantu memonitor kadar oksigen dalam darah kita secara rutin. Pandemi COVID-19 juga memberikan kontribusi dan dampak kepada kondisi pasar smartwatch di Indonesia. Konsumen makin sadar akan kesehatan dan juga mendambakan device yang dapat membantu mereka memberikan rasa aman, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Kami juga melihat produk smartwatch dengan kemampuan IoT ataupun yang terintegrasi melalui aplikasi akan menjadi tren penting, karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan device IoT lainnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup pemakainya. Dengan perkembangan industri dan juga pasar saat ini, kami sangat yakin bahwa Huawei Watch GT3 dapat memenuhi kebutuhan akan pilihan smartwatch serbaguna dan juga akan menjadi salah satu produk favorit di kelasnya. Jadi pelanggan pada saat ini melihat ataupun mencoba produk ini ataupun model-model lainnya, silahkan datang ke jaringan Huawei Flagship Store, Era Phone, dan juga bisa di Urban Republic di seluruh Indonesia. Dan buat pelanggan yang tidak sempat datang ke toko, produk ini juga bisa didapatkan secara daring ataupun online di platform e-commerce eraspace.com maupun di Huawei Official Store yang ada di Tokopedia. Selama periode peluncuran dari tanggal 8 sampai tanggal 26 November 2021, pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan promo free gift Huawei Free Lace yang nilainya Rp999.000 untuk setiap pembelian Watch GT3 di jaringan retail Era Jaya Group. Sekali lagi, kami ucapkan selamat dan sukses atas peluncuran Huawei Watch GT3. Terima kasih. Halo rekan media serta seluruh penggemar brand Huawei di seluruh Indonesia yang telah hadir pada acara hari ini.
Perkenalkan, nama saya Daniel Minardi selaku Head of Brands Management dan Digital Products dari Shopee Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Senang sekali pada hari ini, Shopee dapat ikut serta dalam peluncuran resmi smartwatch Huawei Watch GT generasi ketiga di pasar Indonesia. Huawei Official Shop telah bergabung bersama dengan Shopee selama 4 tahun lamanya, dengan berbagai inovasi produk dan penawaran menarik yang kerap dihadirkan setiap waktunya dan disambut dengan antusiasme pengguna yang tinggi. Hal ini tentu didukung dengan kategori elektronik yang menjadi salah satu kategori terfavorit pada aplikasi Shopee. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak signifikan terhadap gaya hidup yang semakin modern ini. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan maraknya kemampuan canggih di pergelangan tangan yang dapat memantau data kesehatan dan data latihan fisik pemiliknya. Hal ini melahirkan tingginya permintaan terhadap produk kategori elektronik wearables di aplikasi Shopee. Dengan teknologi canggih dan mutakhir yang dapat mendukung berbagai aktivitas dan preferensi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pengalaman berbelanja online para pengguna setia, Shopee dan Huawei menghadirkan smartwatch Huawei Watch GT 3 dengan kinerja yang luar biasa termasuk masa guna baterai yang lebih baik. Sebagai pilihan smartwatch mewah serbaguna untuk hidup sehat bagi semua kalangan. Dalam rangkaian program Huawei 11.11 Super Sale di tanggal 8 sampai 12 November 2021, pengguna Shopee berkesempatan untuk membeli Huawei Watch GT 3 tipe Milo dan Jupiter dengan promo menarik. Tidak hanya itu, dengan melakukan pre-order varian Huawei Watch GT 3 Band 46 mm di Shopee, pengguna bisa mendapatkan hadiah gratis berupa Huawei Free Lace senilai Rp999.000. Shopee percaya bahwa Huawei Watch GT 3 merupakan pilihan smartwatch terbaik bagi kebutuhan hidup sehat masyarakat Indonesia dan akan mengulangi kesuksesan serupa seperti ragam produk wearable Huawei lainnya di Shopee. Kedepannya, kami berharap dapat senantiasa membantu para mitra brand Shopee untuk meningkatkan online presence melalui platform kami, serta menawarkan akses berbelanja online yang lebih efektif dan efisien bagi para pengguna setia Shopee untuk mendapatkan produk terbaru dan penawaran terbaik dari Huawei. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kabar gembira yang dapat diberikan Shopee dan Huawei hari ini. Jangan lupa untuk catat tanggalnya dan manfaatkan promonya untuk membeli berbagai produk Huawei PC, wearables, audio, dan tablet pilihanmu hanya di Shopee Huawei Official Store. Selamat siang, rekan-rekan media dan tim Huawei di Indonesia. Salam kenal, saya Wisnu Iskandar selaku Executive Vice President dari kategori Consumer Electronic Group di Blibli.com. Pada kesempatan yang baik ini, Blibli selaku online strategic partner Huawei di Indonesia bersiap untuk menyambut peluncuran smartwatch terbaru, yaitu Huawei Watch GT 3. Seperti kita tahu bahwa di era pandemi, kesehatan menjadi hal yang penting buat kita semua. Senantiasa kita memonitor kesehatan dan performance olahraga kita. Untuk itu, Huawei Watch GT 3 ini adalah pilihan yang tepat karena didukung oleh performance yang baik dan sangat handal dan juga kapasitas baterai yang luar biasa. Dapatkan penawaran ini dari Blibli, di mana kita menyediakan gratis ongkir untuk ke seluruh Indonesia, barang original, pembayaran yang aman, serta dukungan cicilan dari berbagai bank, free Blibli Mart voucher, dan juga bisa tukar tambah. Pre-order ini akan dimulai di tanggal 8 sampai dengan 26 November.
dapatkan dengan harga spesial mulai dari Rp2.599.000. Blibli percaya produk Huawei Watch GT3 ini akan menjadi top selling produk di Blibli dan di Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Juga nantikan program Huawei, penawaran Huawei di Blibli Histeria 11.11 dari tanggal 9 sampai dengan 13 November bulan depan. Demikian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Edi. Wah, luar biasa ya, dengan ketahanan baterai sampai dengan 14 hari, Huawei Watch GT3 ini pastinya bukan smartwatch biasa. Dan didukung dengan teknologi terbaiknya sebagai sebuah smartwatch yang ditambah dengan desainnya yang berkelas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan saya yaitu Pak Edi dan juga ada Omar Daniel di sini. Halo, apa kabar? Halo Mbak Kiki. Pak Edi, apa kabar hari ini Pak Edi? Alhamdulillah sangat sehat dan bersemangat nih. Wih, luar biasa. Nah, Omar Daniel ini sebagai salah satu orang pertama yang udah nyobain smartwatch-nya, ini apa kabar nih hari ini nih? Yes, beruntung sekali, kabar baik, sehat. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, kita saksikan dulu yuk bersama-sama video yang berikut ini. Di tengah kesibukan yang padat, gue butuh sesuatu yang smart yang bisa mendukung segala aktivitas. Gue pakai Huawei Watch GT3, jam mewah serbaguna untuk hidup sehat. Desainnya yang trendy dengan watch face yang beragam cocok untuk segala outfit gue. Huawei Watch GT3 juga memudahkan gue untuk cek kesehatan sepanjang hari. Mulai dari oksigen darah hingga heart rate hanya dalam hitungan detik. Dengan ini, hidup sehat jadi makin mudah. Nggak cuma itu, fitur olahraga yang tersedia memungkinkan gue untuk mengakses beragam data workout plan. Di antaranya, mengecek kadar kalori yang terbakar dan waktu recovery. Jadi bisa tahu deh, seberapa efektif sesi olahraga gue. Baterainya pun tahan lama. Dalam satu kali charge bisa bertahan sampai 2 minggu. Gimana? Udah siap ditemenin sama yang smart satu ini? Huawei Watch GT3. Jam mewah serbaguna untuk hidup sehat bagi semua kalangan, didukung oleh Harmony OS. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan narasumber saya di hari ini. Dan juga buat Anda semuanya yang punya pertanyaan, silahkan langsung aja diketik ya di kolom chatnya. Mau nanya apapun boleh seputar produk terbaru dari Huawei Smartwatch ini. Nah, Pak Edi, ini sambil kita ngobrol-ngobrol ya Pak Edi ya, dan juga Omar. Boleh ceritain dong, Omar ini sebagai salah satu pengguna pertama, ini bikin semua orang iri. Gimana rasanya, gimana pengalamannya? Boleh ceritain nggak? Iya, kan beruntung banget pastinya dia langsung bisa cobain GT3 ini. Dan ya kalau ditanya kece atau enggak, pasti kece banget ya. Pasti menunjang sekali buat penampilan. Apalagi dengan pilihan strap yang banyak, kita bisa mix and match nih sama outfit yang kita gunakan. Kita mau pakai yang konsepnya formal, kita mau sporty, bisa banget. Dan paling serunya lagi menurut aku ini kalau ibarat bangunan, ibarat mall itu kayak one stop. Jadi semua lengkap, ada jadi satu di sini semua gitu loh. Wow. Jadi buat kita yang mau olahraga, ini juga sangat bisa menunjang aktivitas kita. Terus juga yang paling penting buat aku adalah bisa jadi personal assistant. Karena dia ini bisa untuk membantu kita, memudahkan kita dalam melihat notifikasi email maupun pesan dari handphone maupun to-do list yang ada di handphone kita gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini selama Omar menggunakan sempat ada yang nanya-nanya nggak sih? Itu smartwatch apa tuh? Sempat ada yang nanya gitu nggak sih? Pasti banyak. Apalagi kan aku punya strapnya beberapa. Jadi kalau misalkan aku lagi pakai kayak sekarang coklat-coklat, aku lagi pakai yang leather. Kalau aku olahraga aku ganti yang black, yang lebih sporty. Jadi kayak lu tuh punya banyak jam atau strapnya yang banyak atau gimana sih? Dan apa keunggulannya? Pasti langsung banyak banget yang nanya dan penasaran. Jadi kayak berasa punya banyak jam aja gitu ya ternyata ya? Bener banget. Oke, nah tadi si Omar ini sudah menjelaskan sama kita semua ya. Ini tentang personal assistant juga nih Pak Edi. Ini aku penasaran deh sama mode workout yang lengkap. Itu sebetulnya yang ditawarkan tuh apa sih Pak Edi? Iya, mungkin seperti yang tadi udah sempat kita saksikan sama-sama nih untuk di presentasi nih Mbak Kiki. Yeah. Sama tadi juga Mas Omar juga udah banyak mention juga nih sebenarnya. Iya. Jadi Watch GT3 ini memang memiliki dukungan untuk aktivitas olahraga profesional nih. Jadi ada lebih dari 100 mode olahraga yang didukung di Watch GT3. Artinya mungkin kan Mbak Kiki lebih senang olahraga yang ringan-ringan biasanya kalau perempuan ya. Kalau saya kalau bisa jangan yang lari lah, jalan aja gitu ya. Udah agak ngap nih. Tapi kalau dari Om Omar mungkin masih senang yang
olahraga masih cukup intens. Nah, kita semua kebutuhannya tuh bisa dipenuhi di mode olahraganya Watch GT3 ini. Dia mendukung baik itu berlari aja ada di dalam ruangan, di luar ruangan. Oh, dibedain juga, Pak? Betul, jalan di dalam ruangan, luar ruangan, terus cycling, kemudian rowing, bahkan sampai olahraga spesifik yang biasanya kita nggak temuin kayak mungkin yoga atau skipping ya dan yang lain-lainnya. Skipping pun ada? Ada, itu semua bisa kita setup di mode olahraganya pada Watch GT3 ini. Oke, nah kalau Omar sendiri ini lebih menyukai olahraga yang apa biasanya? Kalau aku pribadi lebih suka yang outdoor sih, kayak Suka outdoor? running outdoor, lebih suka aktivitas di outdoor daripada indoor. Nah ini gimana dengan mensupport kegiatan kamu yang outdoor, lari gitu, itu selama digunakan gimana rasanya? Sangat memudahkan dan ngebantu banget sih, apalagi dia ini kan ada lifetime GPS-nya juga ya. Jadi kayak dia bisa jadi guidance kita pada saat kita lagi running, dia menunjukkan lewat GPS-nya menunjukkan track mana yang terbaik, yang paling tepat yang sesuai dengan GPS. Jadi kayak sangat membantu dan memudahkan sekali sih. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ini untuk rekan media, tech reviewers dan juga Huawei fans yang mungkin sudah penasaran gitu ya Pak ya, langsung pengen pre-order ya. Ini akan langsung muncul QR Code kapan saja, silahkan langsung di-scan ya karena Anda semuanya bisa langsung pre-order karena jangan sampai nih kehabisan kayak Pak ya. Karena kan ini pasti peminatnya banyak sekali, Betul. apalagi tadi Omar sudah menyampaikan tuh strapnya bisa digonta-ganti juga ya Pak. Kita kayak berasa punya banyak smartwatch, padahal cuma satu, tapi berasanya punya banyak gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi juga Omar sudah menjelaskan kalau bisa dipakai untuk outdoor juga. Ada fitur GPS. Ini juga aku kayaknya baru tahu deh Pak. Ini memang fitur yang diandalkan atau memang sebetulnya sudah ada sebelumnya atau seperti apa Pak? Iya, sebenarnya dua-duanya betul. Jadi fitur ini sebenarnya di seri sebelumnya sudah ada fitur GPS. Nah, tapi di Watch GT3 ini kemampuannya lebih di-upgrade lagi. Artinya betul kalau misalnya tadi Omar bilang sangat terbantu karena tingkat akurasinya itu di 2 kali lipat bahkan dari seri yang sebelumnya nih. Jadi kayak misalnya yang hobinya outdoor gitu kan pasti kita butuh navigasi ya, tracking kayak dari satu titik ke titik lain. Nah itu didukung oleh 5 satelit nih GPS. Jadi ada GPS, ada GLONASS, ya, Galileo, kemudian ada Beidou, kemudian ada QZSS juga. Ini semuanya membuat tingkat akurasi dari positioning GPS ini lebih akurat. Gitu. Dan uniknya setelah kita berolahraga gitu, kita bisa saling sharing ke teman kita rute olahraga kita. Wah keren banget. Jadi bisa pamer kan. Iya. Habis dari sini nih gitu, kita share melalui Huawei Health ke teman kita. Gitu. Oh seru juga ya. Lalu ini aku sempat mendengar juga nih ya Pak, kalau ada fitur yang namanya recovery time. Kalau dari Omar sendiri udah sempat manfaatin fitur itu belum, recovery time? Udah sempet sih, karena memang kadang-kadang kalau misalkan kita lari, kadang-kadang kita tidak menyadari badan kita tuh kemampuannya sampai di mana. Sampai tiba-tiba udah ngos-ngosan, susah nafas dan lain-lain. Tapi dengan ada recovery time, dia kayak ngerimain kita bahwa butuh stop jeda sedikit gitu loh antara olahraga untuk istirahat, untuk nafas dan lain-lain. Jadi menurut aku sangat dibantu sekali sih dengan ada fitur ini. Jadi ini bisa ngebantu kita untuk memonitor kesehatan tubuh kita juga gitu ya Omar ya? Betul banget. Oke. Nah ini Pak tadi aku kan udah sempat pakai nih Pak ya. Tadi mungkin karena aku kebanyakan duduk juga nih Pak. Dia ada notif, dia getar terus bergerak lah. Wah berarti saya udah kelamaan duduk gitu ya Pak ya? Dia bisa ngedeteksi juga? Betul. Ini sangat ngebantu banget terutama buat mungkin yang pekerja kantor ya atau kadang-kadang kita suka lupa waktu nih dari mulai pagi tahu-tahu udah ketemu sore gitu. Kan itu bahaya banget kalau kelamaan duduk ya. Nah, itu dia merimain. Jadi untuk bergerak bahkan ada navigasi gambar animasinya nunjukin untuk olahraga ringan seperti ini kayak gitu. Jadi benar-benar kayak kita kalau lagi serius kerja diingetin gitu. Jadi kayak kalau tadi Omar bilang benar kayak punya personal asisten personal coach gitu. Iya. Gerak dulu gitu, olahraga dulu. Kayak menggantikan pasangan ya. Iya kayak kalau itu coach ya. Kalau Omar lebih ke coach, kalau aku lebih ke pasangan sih sebenarnya ya. Ngingetin buat ayo olahraga yang gerak dulu gitu. Oh iya. Berarti emang Omar lebih betul ya kayaknya sebagai coachnya ya Omar ya. Oke, aku luruskan berarti sebagai coach ya Omar. Oke. Nah Pak ini kita juga sempat membahas sedikit mengenai Harmony OS. Ini ada perbedaan yang signifikan nggak Pak dengan penggunaan Harmony OS di Huawei Watch GT3 ini dengan Watch GT yang sebelumnya atau yang seri sebelumnya? Ya, Huawei Watch GT3 ini adalah
perangkat wearable pertama yang menggunakan Harmony OS. Jadi Harmony OS ini kan adalah satu operating system dari ekosistem besar kita nih. Nah, Harmony OS sebelumnya belum pernah nih keluar di produk wearable. Watch GT3 ini adalah yang pertama. Apa kelebihannya? Harmony OS ini membuat Watch GT3 jadi lebih seamless terkoneksi antar satu perangkat ke perangkat lain. Jadi contoh misalnya kayak pengguna smartwatch ya, biasanya kan mungkin dia punya aplikasi tertentu yang sering dipakai untuk berolahraga nih misalnya. Nah, aplikasi pihak ketiga ini itu bisa digunakan di Watch GT3. Kemudian yang tadi kita omongin nih, navigasi yang akurat itu kan kalau di jam itu benar-benar ada turn by turn navigasinya. Jika sudah kita synchronize dengan Petal Maps. Nah, ini hanya bisa terjadi di Watch GT3 karena dia menggunakan Harmony OS. Nah, baik. Nah, untuk Anda semuanya yang punya pertanyaan gitu ya, boleh silakan langsung aja diketik pertanyaannya. Dan juga yang ingin pre-order, ingin ikutan pre-order, silakan langsung scan QR Code yang bisa muncul kapan saja. Yuk, saya tunggu pertanyaan dari Anda. Mau nanya sama Pak Edi boleh, sama Omar juga boleh di sini ya. Silahkan nanya-nanya apa aja, boleh langsung. Nah, Pak, ini ada alasan nggak untuk orang-orang mungkin di luar sana yang belum pernah menggunakan smartwatch sebelumnya? Kayak, emang saya perlu ya gitu? Dan juga mungkin orang-orang yang pengen mengupgrade nih Pak smartwatch-nya. Ini 3 alasan mungkin yang bisa diberikan untuk rekan-rekan semuanya, silakan. Oke, 3 alasan ya. Yang pertama itu pasti dari sisi stylish design. Ya. Karena kalau kita ngomong kenapa orang masih banyak yang pakai traditional watch istilahnya ya kayak gitu. Karena kan pasti traditional watch ini biasanya mewakili gaya style dari si pengguna nih. Selain memang untuk digunakan melihat waktu pastinya. Ya. Nah, ini sering tidak bisa didapatkan di smartwatch biasanya. Nah, itu sebabnya di Huawei Watch GT3 ini kita berikan style dan desain yang premium dan eksklusif yang bisa merepresentatifkan orang ketika dia ingin menggunakan ini sebagai penggunaan sehari-hari, formal gitu ya, atau bahkan mungkin sekedar untuk hangout dengan teman-temannya gitu. Jadi kayak tadi kalau Omar dengan dressnya leather cocok dengan coklat-coklat, nah itu kan benar-benar, bahkan orang kalau ngelihat jamnya kayak jam analog ya, kayak jam tradisional gitu betul, kan. Betul. Nah, ya ini kan tidak didapatkan biasanya di smartwatch yang lain-lainnya. Nah, ini kita berikan di Huawei Watch GT3. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kita udah ngomongin continuously tentang health monitor. Jadi secara terus-menerus mendeteksi denyut jantung, olahraga, bahkan diingatkan juga untuk beristirahat, recovery time-nya, segala macam. Nah, ini cukup penting bagi kita karena seperti yang kita tahu menjaga kesehatan itu kan nomor 1 ya. Mungkin kalau kita dengar kata pepatah kan kesehatan itu segalanya gitu. Ya. Nah, ini akan membuat orang menjadi lebih aware lagi. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah intelligent function-nya dia. Kalau kita bicara intelligent function, ada beberapa seperti tadi penggunaan Harmony OS, kemudian tracking-nya, kemudian asisten dan yang lainnya. Nah, itu adalah intelligent function yang bisa membuat orang lebih produktif dalam beraktivitas gitu. Baik, itu alasannya banyak sekali ya Pak ya. Jadi kayaknya buat teman-teman semuanya nggak usah ragu, apalagi buat yang belum pernah menggunakan smartwatch sebelumnya pasti langsung wah ini dia smartwatch yang selama ini ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Nah, kalau dari Omar sendiri deh, dengan smartwatch yang sudah digunakan, kesan-kesannya ada 3 kata deh, boleh nggak? 3 kata. 3 kata. Premium. Premium. Apa lagi ya? Eksklusif. Yes. Memudahkan. Nah, itu dia. Premium, eksklusif, dan juga memudahkan. Karena user friendly juga ya Pak ya? Yep. Gampang banget dipakai. Nah, ini untuk yang lain mungkin masih ragu-ragu, aduh kayaknya saya gaptek deh. Takut nih, belum pernah pakai smartwatch sebelumnya. Itu gimana Pak? Untuk meyakinkan teman-teman semuanya. Kalau menurut saya jangan kelamaan ragu-ragunya, nanti kehabisan. Oh iya betul. Jadi kalau mau ragu-ragu jangan lama-lama, nanti keburu kehabisan. Karena kan pre-ordernya udah dimulai. Iya betul, udah dimulai langsung scan QR Code aja ya Pak ya. Jadi kalaupun ragu-ragu boleh ragu, tapi nggak usah lama-lama gitu. Betul. Karena kita nggak ngejamin pada saat ragu-ragunya selesai, produknya masih ada. Yang dimau masih ada ya kan. Nah, ini kami masih membuka juga kesempatan buat rekan media atau tech viewers dan juga Huawei fans yang ingin bertanya, silahkan langsung aja ketikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Kami berikan kesempatan mungkin untuk 2-3 penanya yang bisa langsung bertanya mungkin seputar dari produk sendiri ataupun mau bertanya
ke pengalamannya Omar juga boleh. Tapi Omar sekarang ini lagi sibuk apa sih Omar sekarang untuk hari-hari terakhir ini? Lagi proses persiapan untuk project berikutnya. Movie, cuma judulnya mungkin belum bisa aku reveal sekarang, cuma masih proses persiapan aja. Oke, nah terus masih ada waktu untuk olahraga nggak sih? Karena kan ya namanya persiapan film, kayaknya tidur aja juga kurang gitu. Emang masih ada kesempatan buat olahraga? Justru kita harus maintain, apalagi sekarang kondisi kita lagi pandemi, kan kita tetap harus aktif olahraga. Dan selain itu, film itu kan terkadang juga mengharuskan kita untuk memiliki tubuh proporsional. Jadi mereka yang request nih, kurang gede, kurang kecil, kurang apa, itu mereka yang request. Jadi persiapannya dimulai dari sekarang. Iya, apalagi ada yang ngingetin ya sekarang ya. Benar. Di smartwatch-nya. Oke, nah Pak Edi untuk penggunanya, dari sisi pengguna itu diarahkannya untuk usia berapa Pak? Sebenarnya untuk rentang usia dari smartwatch GT3 ini cukup luas ya, kalau kita bilang dari mulai remaja sampai dengan dewasa ya, bahkan lanjut pun juga masih bisa pakai karena dia mau punya berbagai macam mode jenis strap. Jadi cocok mungkin yang ingin sporty ataupun ingin elegan, formal dan yang lainnya. Bahkan dari ukuran kita punya 46 mm dan 42 mm. Gitu. Jadi betul. Nah, yang dipakai sama Mbak Kiki ini 42 mm. Yang dipakai saya dan Omar ini adalah yang 46 mm. Lebih maskulin nih jadi. Betul. Jadi lebih mungkin buat yang cowok pengen lebih besar tampilannya gitu ya. Tapi bukan berarti mungkin yang mau pakai yang 42 juga yang cowok nggak boleh. Senyamannya aja. Betul. Karena kan mungkin kalau ukuran tangannya lebih kecil, lebih senang pakai yang 42 mm silahkan. Atau lebih suka desainnya yang 42 mm boleh. Betul. Jadi rentangnya cukup luas kalau untuk Watch GT3 ini. Ini tuh nyebutnya apa ya Pak? Kalau di bagian covernya depan tuh nyebutnya apa? Kalau saya mau ganti-ganti itu bisa nggak sih Pak? Bisa, itu watch face. Watch face. Betul. Bisa diganti juga? Bisa. Watch face ini bisa diganti, pilihannya itu banyak, lebih dari 10.000 jenis watch face. Jadi tiap hari ganti boleh. Dan bisa di custom. Jadi misalnya Mbak Kiki mau pakai fotonya sendiri di sini bisa. Oh wow. Boleh. Jadi mau pakai foto, mau pakai apapun bisa ya. Jadi setahun aja cuma ada 365 hari. Sedangkan pilihannya ada 10.000 lebih ya Pak ya. Jadi tiap hari ganti, hari ini mau pakai mode ini, hari ini mau ini, hari ini silakan. Omar udah sempat ganti-ganti belum atau masih setia dengan desain yang dari awal? Pastinya, kayak yang hari ini aku ganti sengaja warnanya gold agak coklat karena biar match. Iya, Terus kalau misalkan buat yang olahraga, aku pakai yang lebih ada full color gitu kayak biar lebih semangat aja. That's smart, iya bener. Jadi kayak outfit kita menyesuaikan juga menyesuaikan ya. juga. Oke. Gitu, jadi fleksibel. Nah, kita masih punya kesempatan buat rekan media dan juga tech viewers dan juga Huawei fans. Mungkin yang ingin bertanya ya, silahkan langsung diketikkan aja pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Josh. Untuk Pak Edi ya, Pak Edi ini apa sih pentingnya pemantauan SpO2 di Watch GT3? Monggo silahkan Pak. SpO2 kan kalau mungkin mulai booming didengar itu di masa-masa pandemi ini. Karena dia mengukur kadar oksigen dalam darah. Jadi ketika kondisi kita mungkin tidak stabil ataupun lagi turun gitu ya, lagi drop, maka kadar oksigen ini biasanya bisa melihat bagaimana sih sebenarnya perputaran atau peraliran darah kita nih, kadar oksigennya di dalam tubuh. Nah, SpO2 ini menurut saya menjadi penting di GT3, terutama kita perlu tahu sebenarnya badan kita ini seperti apa. Gitu. Apalagi ketika misalnya SpO2-nya ini berada di bawah dari standar untuk tingkat level yang wajar. Kita bisa langsung mengambil tindakan medis. Gitu. Artinya jadi begitu sudah dia di bawah dari standarnya, kita tahu kapan harus misalnya menelpon rumah sakit atau datang ke dokter. Gitu. Itu kan yang kadang suka kita nggak aware, kita nggak tahu kondisi kita sendiri, ngerasanya sehat, tahu-tahu udah parah gitu, udah drop banget kan. Nah ini menjadi salah satu hal yang bisa mendukung dalam menjaga kesehatan setiap pengguna di Watch GT3. Oke, nah itu kita harus cek sendiri secara berkala atau dia akan ngasih alert gitu Pak? Kayak tadi yang saya kelamaan duduk gitu. Jadi untuk di Watch GT3 ini dia SpO2-nya ini bersifat continuous. Jadi kalau di seri sebelumnya itu sebenarnya sudah bisa mendeteksi, tapi berkala. Tapi kalau di Watch GT3 ini dia continuous terus-menerus.
gitu. Jadi kita bisa melihat dalam sehari itu apakah tiba-tiba, karena kan mungkin akan naik kadang turun gitu. Iya. Nah itu dia akan memberikan secara konsisten SPO2 kita real time kondisinya tuh seperti apa sekarang gitu. Sedangkan dia baterainya juga luar biasa ya Pak, sampai 14 hari pun itu juga bisa ya Pak ya? Iya, nah ini cukup penting buat saya sih. Iya. Karena Kita juga ya Omar ya. Ini penting nggak Suka ngecas lupa mulu. ngecas ya. betul, Iya, betul. karena mungkin banyak orang juga ya kayak saya ini termasuk orang yang suka lupaan gitu, lupa ngisi charger. Paling ingat pokoknya sampai rumah cuma ngisi HP. Iya. Jadi perangkat lain tuh udah lupa. Apalagi kalau kayak harus punya smartwatch yang diisi tiap hari Iya, atau ini itu itu repot banget udah sih, ya, pasti lupa. Nah, untungnya dengan Watch GT3 ini dia bertahan sampai 2 minggu, yang 46 mm itu sampai 2 minggu. Jadi saya bisa tenang gitu. Nggak Iya. perlu tiap hari ngecas atau 3 hari sekali ngecas. Gitu. Apalagi wireless lagi. Jadi kan nggak perlu ditancepin. Jadi saya punya wireless charger di rumah, Iya. jamnya tinggal saya taruh aja gitu. Dia akan bisa. Apalagi nanti pada saat kita sudah bebas untuk liburan gitu ya Pak ya, suatu hari nanti kan enak ya kita Betul. traveling nggak usah repot ngecas-ngecas. Kita traveling 5 hari, 7 hari itu no problem. Karena udah ngecas sekali bisa kita bawa kemana-mana. Oke, nah sekarang kita akan bacakan pertanyaan yang berikutnya dari Lina untuk Pak Edi. Pertanyaannya adalah gimana nih Pak tanggapan orang Indonesia itu ngerasa smartwatch nggak penting. Nah, kenapa kita harus pakai smartwatch juga Pak? Silakan. Oke, jadi ya mungkin memang masih banyak sih ya, terutama yang konvensional merasa bahwa jam itu ya hanya untuk melihat waktu gitu Betul. kan. Sebenarnya banyak fungsi lain yang bisa dipenuhi oleh smartwatch ini. Seperti contohnya yang tadi kita sempat ngomong SPO2. SPO2 kan banyak orang yang beli perangkat SPO2 sendiri nih khusus gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya di smartwatch itu sudah bisa terdeteksi. Jadi tanpa harus menambah perangkat tambahan lagi. Kemudian juga seperti misalnya personal assistant gitu. Terkadang kita harus memasang reminder dulu segala macam gitu ya. Atau mungkin perangkat-perangkat seperti misalnya untuk khusus buat olahraga ya, misalnya band kayak gitu kan. Iya, betul. Punya jam konvensional tapi dia harus nambah lagi untuk mengukur langkah, untuk ini segala macam. Padahal sebenarnya itu semua sudah bisa dipenuhi oleh smartwatch. Betul. Gitu. Jadi kalau saran saya sih mungkin buat orang-orang terutama yang masih menggunakan jam konvensional ya, coba deh apa kebutuhan yang mungkin menurut para Huawei fans ini yang belum bisa dipenuhi oleh smartwatch, gitu ya. Kemudian cari tahu mengenai Watch GT3, apakah kebutuhannya dia bisa terpenuhi. Oke, nah itu mungkin sama halnya dengan dulu nih Pak ya, kita berpikir handphone itu cuma buat telepon aja. Betul. Buat telepon, buat SMS. Sekarang Betul. apapun bisa kita pakai dengan menggunakan handphone. Kita Benar. bisa searching ini, searching itu, bisa cari informasi apapun. Nah, sama halnya dengan smartwatch ini yang dulunya kan kita pakai hanya untuk ngelihat jam tangan aja atau ngeliat waktu gitu ya Pak ya. Sekarang bisa untuk semuanya. Jadi ini sekarang saatnya Anda untuk beralih langsung sekarang juga pre-order sekarang. Jangan sampai kehabisan karena bisa langsung scan QR code yang bisa muncul kapan saja ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Billy untuk Omar. Nah, pertanyaannya adalah selama Omar pakai Watch GT3, apakah sudah merasakan manfaatnya dibanding memakai jam analog biasa? Udah, saya jawab duluan ya. Karena kan biasanya jam analog itu lebih klasik dan juga keren gitu. Oke, silakan Omar. Sebenarnya udah hampir terjawab tadi ya. Iya. Kita selalu bahas bahwa memang kayak gini, kalau misalkan analog itu kan kita pakai 1 jam, di pertemuan berikutnya orang udah tahu kayak ini dipakai yang kemarin nih gitu. Yeah. Sedangkan yang ini kita bisa ubah-ubah gitu loh, dari apa tadi namanya, screen-nya, Watch face. dari watch face-nya sampai dengan strap-nya. Selain itu juga aku tuh kebetulan tipikal orang yang kalau olahraga aku nggak suka pakai alat-alat tambahan, kayak misalkan handphone ditempel di sini, AirPods ditaruh di mana, apa segala macam, kayak banyak gitu yang dibawa. Sedangkan kita butuh movement yang cepat dan lain-lain. Nah, jam tangan ini juga sangat efisien. Maksudnya setelah digunakan, kalau misalkan kita pakai smartwatch yang GT3 ini, semua udah include di sini, dari mulai GPS-nya, terus juga running coach dan lain-lain tadi semua udah lengkap. Jadi kayak semuanya lebih efisien, lebih dimudahkan, lebih nyaman lah pastinya. Iya, makanya cobain dulu deh. Nanti pasti tahu rasanya, pasti tahu apa yang disampaikan sama Omar. Oh, ini maksudnya, gitu ya.
Oke, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Nah, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita, saya pengen nanya dulu sama Pak Edi. Pak Edi, ini harapannya apa sih Pak Edi dengan acara local launch Huawei Watch GT3 yang satu ini? Silahkan Pak Edi. Oke, Watch GT3 ini adalah salah satu bentuk komitmen dan inovasi Huawei untuk para Huawei fans di seluruh Indonesia. Harapan saya adalah masyarakat Indonesia bisa semakin memahami keseluruhan ekosistem dari Huawei yang bisa membantu untuk penggunaan sehari-hari menjadi lebih produktif. Huawei Watch GT3 kami harapkan bisa memenuhi kebutuhan para konsumen Huawei, terutama para Huawei fans, rekan media, dan tech reviewer di Indonesia untuk tetap menjaga selalu kesehatan dan lebih produktif di keseharian. Oke, amin. Nah, dari Omar harapannya nih apa Omar untuk launching dari Huawei Watch GT3? Nggak jauh beda dengan yang Pak Edi bilang tadi, pasti produktif. Terus yang nggak kalah penting juga adalah awareness dari masyarakat untuk hidup sehat sih sebenarnya. Iya. Dengan adanya jam tangan ini tuh sangat memudahkan, sangat membantu kita untuk diingatkan kembali gitu loh bahwa pentingnya olahraga itu seperti apa, istirahat itu seperti apa dan lain-lain. Dia bisa kontrol kesehatan kita juga. Jadi ya itu sih yang paling penting. Oke deh, dan juga untuk kamu semuanya lagi cari partner cerdas dapat diandalkan pas dan juga untuk diajak berolahraga, jalan-jalan santai atau ke acara-acara penting bisa dampingin kamu untuk hidup lebih sehat dan kasih saran-saran yang akurat. Huawei Watch GT3 bisa jadi jawaban yang paling sesuai buat kamu. Jam mewah serbaguna untuk hidup sehat. Jam pintar dengan harmoni OS pertama yang tahan sampai dengan 14 hari dan juga bisa memberikan kamu plan gaya hidup sehat, siap mendampingi kamu dalam setiap skenario kehidupan. Luar biasa ya, jangan sampai ketinggalan. Pre-ordernya mulai dari tanggal 8 November 2021. Dapatkan langsung beragam promosi menarik selama masa pre-order. Jangan sampai kelewatan, langsung pre-order sekarang juga. Oke, dan sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Patrick Ru selaku Country Director Huawei CBG Indonesia dan juga Pak Edi. Terima kasih ya Pak ya selaku Training Director Huawei CBG atas informasi yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Omar Daniel yang sudah meluangkan waktu meskipun lagi sibuk banget ya. Dan semoga sukses untuk persiapan movie-nya ya. Terima kasih. Baik, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan dan sampai jumpa. As I make my way, darkness fades into day, and I'm gonna have my say. I'm never gonna waste my time. Oh, yeah. I'm never gonna waste my time today. And I'm gonna have my say. I'm never gonna waste my time. Oh, yeah. I'm never gonna waste my time today. And I'm gonna have my say. I'm never gonna waste my time. Oh, yeah. I'm never gonna waste my time today. And I'm gonna have my say. I'm never gonna waste my time. Oh, yeah. I'm never gonna waste my time today. And I'm gonna have my say. I'm never gonna waste my time. Oh, yeah. I'm never gonna waste my time today.